Transparency International Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2020. Hasilnya, skor IPK Indonesia melorot dari 40 ke 37. Ranking Indonesia yang sebelumnya berada di urutan ke-85 juga turun ke 102, jauh di bawah Malaysia dan Timor Leste. Kebijakan pemerintah yang fokus pada ekonomi, pertumbuhan, dan investasi mestinya juga sangat memperhatikan faktor integritas dalam pelaksanaannya. Pembangunan fisik dan ekonomi, kalau tak disertai perbaikan mental dan sistem, memang menjadi ladang subur bagi maraknya korupsi. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku tak kaget dengan turunnya skor IPK Indonesia. Sejak awal, dia sudah menduga IPK Indonesia akan stagnan atau turun. Apalagi setelah ribut tentang revisi Undang-Undang KPK yang dinilai banyak orang melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Sebetulnya, reformasi 98 dan pembentukan KPK di tahun 2002 mestinya menjadi momentum perlawanan sungguh-sungguh terhadap korupsi. Ini kejahatan luar biasa di Indonesia. Bayangkan, bahkan bantuan sosial untuk para korban bencana dijadikan bancakan. Pak Juliari, buat rakyat Indonesia, Pak. Sampaikan dulu, Pak Juliari. Sampaikan dulu, Pak. Pak Juliari, sampaikan dulu, Pak. Ada yang mau disampaikan dikit, Pak? Ya, Pak. Pak, dikit, Pak. Ketika revolusi mental digaungkan di tahun 2014, ada secercah harapan. Korupsi akan dilawan dengan keras. Tapi di tahun 2020, dua menteri, orang yang sangat dekat dengan presiden, justru ditangkap karena korupsi dalam waktu yang berdekatan. Revolusi mental yang digadang-gadang pemerintahan Jokowi sebelumnya, mental. Kenapa sekarang revolusi mental yang pernah digaungkan dulu, kini tak berbunyi lagi? Apakah perubahan mental yang revolusioner itu sudah tercapai? Atau sebetulnya revolusi mental yang dulu pernah digaungkan hanya untuk menggoda hasrat rakyat di pemilihan presiden? Apa yang salah? Apakah kehendak rakyat kurang besar untuk melepaskan diri dari praktik korupsi atau sistem yang bercelah? Memang ada yang mengatakan bahwa bencana seperti pandemi membuat sistem dan pengawasan menjadi longgar karena kecepatan eksekusi diperlukan. Tapi korupsi itu tentang integritas, tentang mutu, tentang sifat pemegang kuasa, tentang orangnya. Jika berintegritas, seburuk apapun sistemnya mereka akan tetap menjaga uang negara karena malu jika berbuat curang. Sementara bagi orang-orang yang tamak, sebagus apapun sistem yang dibangun, mereka akan mencari-cari celahnya. Harus selalu diingat, korupsi secara jelas ditulis sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia, sejenis dengan terorisme dan narkoba. Harus ada upaya serius, bukan sekedar jargon yang digadang-gadang yang biasa dilakukan ketika ada pemilihan. Memang, demokrasi dan politik di negeri ini menjadi penyumbang turunnya skor indeks persepsi korupsi. Seperti kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hukum ditegakkan bukan sekedar untuk kepastian hukum, tapi juga keadilan. Lebih dari itu, mestinya memberi efek jerah. Kalau koruptor dihukum ringan dan di penjara tetap bisa berleha-leha, jalan-jalan keluar dengan berbagai macam alasannya, jelas itu tak adil. Dan jangan harap koruptor jera di negeri ini.